sebagai pemateri. Oke, silahkan dilanjutkan. Dan saya sendiri pemateri kedua. Di sini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, organisasi sekolah, yang kedua jenis-jenis organisasi, dan yang ketiga fungsi organisasi. Untuk pembahasan pertama, saya silakan kepada Samanera Fitri. Ya, untuk saya ucapkan terima kasih kepada moderator ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi yang dimana mengenai pengertian organisasi sekolah. Organisasi dapat diartikan sebagai pemberian struktur atau susunan, terutama dalam penempatan persoalan yang dihubungkan dengan tanggung jawab di dalam organisasi. Organisasi sekolah adalah organisasi yang berada di lingkungan sekolah yang merupakan wadah bagi sekumpulan orang yang terikat akan hak-hak serta kewajiban dan juga tidak jauh dari peraturannya. Organisasi sekolah memiliki peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya mengenai jenis-jenis organisasi, yang dimana organisasi di sini ada 5 ya. Yang pertama itu organisasi siswa intersekolah atau OSIS, yang kedua koperasi sekolah, terus yang ketiga Palang Merah Remaja atau PMR, yang keempat gugus depan pramuka, yang kelima Paskibra. Nah, di sini kan kita bisa lihat di yang lebih lagi di makalahnya ya, bisa dibaca di sana kan mengenai saya bacakan sedikit ya di makalahnya. Yang pertama OSIS. Nah, mengenai atau organisasi siswa. OSIS dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Organisasi OSIS ini memiliki seseorang pembimbing, yaitu guru yang dipilih oleh pihak sekolah. Organisasi OSIS ini mengurus semua kegiatan yang diadakan sekolah seperti penghubung antara guru dan murid. Untuk selanjutnya yang mengenai koperasi sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para warga sekolah. Koperasi sekolah ini memiliki anggota yang terdiri dari seluruh siswa, guru, dan karyawan sekolah. Koperasi sekolah ini didirikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota sekolah yang biasanya menyediakan buku, pensil, pakaian seragam, kebutuhan pramuka, dan sebagainya. Yang selanjutnya mengenai Palang Merah Remaja ya. Nah, Palang Merah Remaja ini kegiatan PMR difokuskan pada penanganan kesehatan siswa. Siswa dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K dengan adanya PMR, sehingga apabila terdapat siswa yang sakit maka petugas PMR dapat membantu. Selanjutnya gugus depan pramuka ya. Nah, yang di sini kan gugus depan pramuka merupakan organisasi sekolah yang dibentuk untuk melaksanakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler pramuka pada setiap sekolah. Dibentuk satu gugus depan pramuka yang terdiri dari kelompok putra dan putri, yang dimana masing-masing dari setiap kelompok memiliki kegiatan dan administrasi sendiri. Yang selanjutnya itu mengenai yang kelima itu Paskibra. Nah, kedudukan Paskibra ini bukanlah hanya sebagai ekstrakurikuler saja, melainkan organisasi yang setingkat dengan OSIS. Paskibra ini singkatan dari pasukan pengibar bendera yang diperingati pada upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di tempat itu yaitu tingkat kabupaten, kota, atau provinsi dan nasional dengan anggotanya dari pelajar, baik itu pelajar SMA atau SMK. Ya, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Ya, demikian tadi pembahasan yang disampaikan oleh
Samanera Pidri yang berkaitan tentang pengertian organisasi sekolah dan jenis-jenis organisasi sekolah. Ya, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi organisasi dapat diartikan bermacam-macam. Fungsi organisasi secara umum dapat mengenai berbagai macam. Yang pertama yaitu organisasi yang diartikan dapat memberikan aturan. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota organisasi dalam upaya mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan. Dan yang ketiga, mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan. Dengan demikian, organisasi juga dapat diartikan sebagai memberi struktur, terutama dalam penyusunan atau penempatan personel, pekerjaan-pekerjaan material, dan pikiran-pikiran dalam struktur itu. Organisasi juga dapat ditafsirkan sebagai menempatkan hubungan antara orang-orang, kewajiban, hak-hak, dan tanggung jawab masing-masing anggota disusun menjadi pola kegiatan yang tertuju pada tercapainya tujuan-tujuan atau maksud kegiatan pendidikan dalam pengajaran. Organisasi juga dapat diartikan semata-mata mengingat maksudnya, yakni sebagai alat untuk mempersatukan usaha-usaha untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Dengan demikian, organisasi sebagai salah satu fungsi administrasi pendidikan dapat disimpulkan yaitu sebagai organisasi adalah aktivitas-aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan sehingga terwujudlah kesatuan usaha dalam mencapai maksud-maksud dan tujuan pendidikan. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi organisasi. Ya, demikian tadi penjelasan dari kelompok 9 mengenai mengkonsepkan organisasi sekolah. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Ina. Oke, terima kasih materi yang disampaikan oleh kelompok 9 ya tentang mengkonsepkan organisasi sekolah. Selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 10, siapa yang mau share screen? Putri. Ini Jaka Wardana ada nggak? Halo, Jaka. Sekalian silakan Bu. Gabung tadi Bu kayaknya sama Sardin. Oh, yang mau share screen sila Putri silakan. Jaka Wardana dengan Sardin ya? Bu, Iya. yang share screen sekalian Tuti. Oke, silakan. Sudah Bu. bisa. Silakan, Sila Tuti. Iya, Bu. Sudah. Bisa dimulaikan, Bu? Ya, silakan Sila. Ya, sebelumnya kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai sekolah. Kami yang beranggotakan saya Putri Angelia sebagai moderator dan Ardi Halong
sebagai pemateri. Langsung saja, pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Adi Halong. Adi Halong, dipersilahkan. Oke, saya ucapkan ya terima kasih ya kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk membahas materi pertama. Ya, materi pertama ya berhubungan dengan arti dan pentingnya bimbingan di sekolah. Arti bimbingan di sekolah pada zaman dahulu maupun sekarang, sesungguhnya banyak guru yang melakukan tugasnya terhadap murid-muridnya yang sebenarnya termasuk ke dalam bimbingan. Bimbingan adalah perbuatan atau tindakan guru yang dilakukan secara insidental, tidak dengan direncanakan secara kontinu dan diorganisasikan sebaik-baiknya oleh sekolah. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu seorang guru memperhatikan salah seorang muridnya yang selalu tidak dapat memusatkan perhatian kepada berbagai mata pelajaran. Kemudian berusaha memperbaikinya setelah mengetahui sedikit latar belakang penghidupan dan keluarganya. Dan selanjutnya adalah seorang guru memberikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan kepada salah satu seorang murid yang datang kepadanya untuk meminta berhenti sekolah karena suatu sebab. Berdasarkan contoh-contoh di atas, dapat dikatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang akan diberikan kepada seseorang yang bertujuan untuk memecahkan kesulitan yang telah dialaminya. Bantuan tersebut setidaknya dapat menyadarkan orang dalam kepribadiannya sendiri, sehingga ia dapat memecahkan sendiri kesulitan yang dihadapinya. Jadi bimbingan itu bukanlah pemberian arahan atau tujuan yang telah ditentukan oleh si pembimbing, bukan suatu paksaan pandangan atau pendirian kepada seseorang, bukan pula suatu pengambilan keputusan yang ditentukan bagi seseorang. Yang selanjutnya adalah sasaran bimbingan. Sasaran bimbingan, orang yang menganggap bimbingan itu hanya berlaku untuk anak-anak yang abnormal dan orang dewasa tidak membutuhkan bimbingan, itu tidak benar. Seringkali mengetahui bahwa kesulitan-kesulitan atau kesukaran-kesukaran yang dialami seseorang dalam hidupnya itu tidak hanya timbul pada masa kanak-kanak, tapi juga setelah orang itu dewasa. Yang benar adalah bimbingan itu berlaku bagi anak-anak yang normal maupun abnormal, dan juga bagi orang-orang yang sudah dewasa. Demikianlah maka ada bimbingan itu tidak hanya perlu bagi anak SD, SMP maupun SMA saja, tetapi juga bagian akademik atau perguruan tinggi juga membutuhkan bimbingan. Ya, untuk materi selanjutnya saya akan sampaikan mengenai perlunya bimbingan diadakan di sekolah-sekolah. Semakin tinggi serta pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di dunia ini, semakin pula bertambahnya kompleks masalah kehidupan manusia. Bersamaan dengan itu, jika melihat perkembangan usaha-usaha manusia dalam bidang pendidikan dan persekolahan pada umumnya, baik kuantitatif maupun kualitatif, semakin banyak dan bermacam-macam sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan yang mungkin dialami oleh anak-anak dalam perkembangan untuk menentukan pilihan hidupnya. Yang selanjutnya mengenai pelaksanaan bimbingan. Di negara-negara yang sudah lebih maju seperti di Amerika Serikat, untuk melaksanakan bimbingan di sekolah, di samping guru-guru telah diadakan petugas-petugas khusus, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian tertentu dalam bidang yang diperlukan dalam melaksanakan bimbingan. Orang-orang itu biasanya disebut guidance counselor. Ada pula sekolah membentuk tim guru-guru sebagai petugas bimbingan dan setiap guru anggota tim itu disebutnya teacher counselor. Hal ini memang
lebih baik dan efisien karena untuk melaksanakan bimbingan itu diperlukan pengetahuan dan kecakapan tertentu seperti kecakapan dan menyusun tes-tes, mempergunakan tes-tes kepada anak-anak yang bersangkutan dan mengolah hasil tes tersebut. Yang kelima, keadaan sekolah. Keadaan sekolah Indonesia berbeda dengan masyarakat Amerika Serikat. Tidak mungkin menunggu sampai tersedianya para ahli. Jika demikian, tidak mungkin pula bimbingan tersebut segera dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah. Sistem pendidikan dan tujuan pendidikan berbeda dengan Amerika Serikat, sesuai dengan perkembangan pendidikan dan pengajaran di negara kita sekarang ini. Dapat diketahui bahwa harus dilaksanakan di sekolah-sekolah terhadap murid-murid. Pelaksanaan bimbingan ini hendaknya dilakukan oleh semua guru di sekolah-sekolah yang bersangkutan bagaimana organisasi dan usaha-usaha pelaksanaannya. Bergantung pada kegiatan-kegiatan guru-guru serta keadaan sekolah setempat. Fungsi dalam secara umum, bimbingan dan konseling di sekolah memiliki tujuan untuk mengembangkan pengertian serta pemahaman diri dalam kemajuan belajar di sekolah. Kemampuan untuk memilih dan menentukan suatu kesempatan yang ada, mewujudkan penghargaan orang lain. Secara khusus bertujuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam memahami dirinya sendiri, lingkungan, mengidentifikasi dan memecahkan masalah, menyalurkan kemampuan, bakat, dan minat dalam bidang pendidikan pekerjaan yang sesuai. Lebih khususnya lagi, merupakan peserta didik dalam menghadapi kesulitan dalam belajar dan ditandai oleh prestasi belajar rendah yang menyebabkan kemampuan belajar yang rendah secara optimal, kekurangan motif untuk belajar, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah bimbingan dan pendidikan. Untuk mengetahui fungsi bimbingan, perlu memahami perbedaan bimbingan dan pendidikan terlebih dahulu. Yang kedua, bimbingan mengefektifkan program di sekolah. Yang pertama, memperhatikan individu anak-anak. Yang kedua, mendekatkan hubungan sekolah dan masyarakat. Dan yang ketiga, membimbing individu ke arah jabatan untuk pekerjaan yang sesuai. Selanjutnya yaitu contoh kasus dan pemecahannya. Contoh kasus di sini yaitu kenakalan remaja yang di kalangan masyarakat. Pemecahannya yang pertama, tindakan preventif. Upaya pemecahan adanya kenakalan remaja secara umum dapat dengan cara sebagai berikut, yaitu mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja. Yang kedua, mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja. Kesulitan-kesulitan mana yang biasanya menjadi sebab timbulnya pelampiasan dalam bentuk kenakalan. Upaya pembinaan remaja dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, menguatkan sikap mental remaja agar mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Yang kedua, memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan etiket. Yang ketiga, menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi. Yaitu yang selanjutnya, menyediakan sarana-sarana untuk menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar, memberikan wejangan secara umum dengan harapan dapat bermanfaat, memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku baik dan merangsang hubungan sosial yang baik. Selanjutnya, mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif. Yang kedua adalah tindakan represif. Upaya menindaklanjuti pelanggaran
normal sosial serta moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Selanjutnya, tindakan kuratif dan rehabilitasi, yaitu tindakan yang dilakukan setelah tindakan pencegahannya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dan memberikan pendidikan lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Bu Wina. Oke, terima kasih kelompok 10 atas Silani Putri dan Samanera siapa? Samanera Ardi Halong ya. Oke, silahkan di-on-kan semua kameranya. Mariani, Jaka, Jayanto, Anto, Yudianto. Arya Chandra enggak masuk ya? Nggak masuk kayaknya, Bu. Ardi Gangga ada? Hadir, Bu. Tadi. Hadir. Ngaret. Ini Bu, di tempat yang silau. Oke, Ardi Halong ada, Andri ada, Jaka Wardana, Jayanto, Jaka hadir, Bu. Hadir Bu, hadir. ya, Mariani, Hadir, Bu. Munaan. Oke. Hadir Bu, hadir. Oke. Fidri. Di Endri Sukandar Bu. Oke. Putri. Putri ada Putri? Ada lah. Hadir, Bu. Kahnun. Hadir, Bu. Sardin. Hadir. Hadir, Bu. Tri Indah ada, Tuti ada. Winnie ada nggak? Oke. Hadir, Bu. William? William ditinggal ya itu HP-nya? Ditinggal kayaknya, Bu. Windy Wijaya? Hadir, Bu. Tadi masuk lewat laptop, Bu, tapi laptopnya mati, Bu. Saya gabung sama Samnela Sandun. Oh, oke. Yayu, mana Yayu? Hadir, Bu. Oke. Budi Pratama? Hadir, Bu. Adi Hadir, Bu. Siwajati masih ada keluar masuk tadi? Hadir, Bu. Ya, tadi koneksinya putus-putus. Iya hadir Bu, putus-putus Bu. Yudianto? Yudianto Hadir, masih? Bu. Oke. Masuk, Mas. Anto Susilo? Hadir Bu. Putus-putus sinyalnya Bu. Oke. Berarti yang nggak hadir adalah Arya Chandra hari ini ya. Oke, untuk materi tentang mengkonsepkan organisasi sekolah dan organisasi bimbingan di sekolah, untuk kelompok 9 dan 10, ada yang ingin ditanyakan? Saya memfasilitasi kelompok 9 dan 10 untuk bertanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ini kelompok lainnya yang nanya, Bu. Gimana? Ini yang nanya kelompok lainnya. Ya, yang presentasi kelompok 9 dan 10. Materinya mengkonsepsikan organisasi sekolah dan bimbingan di sekolah. Nah, Ya, saya dari mau teman-teman bertanya. bertanya. Saya ke kelompok 9, Bu. Oke, Bu, kelompok 9 di silakan kelompok dicatat. 12. Oke, sebentar. Jaka Wardana silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih, Jack. Ya, tadi kan ada apa? Ada 5 jenis organisasi yang disampaikan oleh kelompok. Ada OSIS, ada Pramuka, dan lain sebagainya. Ya, tentunya dari kelima organisasi tersebut memiliki perannya dan fungsinya masing-masing. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini yaitu bagaimana peran dari organisasi-organisasi yang telah disebutkan tadi
terhadap sekolah, dan apakah ketika salah satu organisasi tersebut tidak ada di dalam suatu sekolah, apakah bisa dikatakan sekolah itu tidak memenuhi atau tidak memenuhi kriteria di dalam suatu sekolah. Dan jika tidak ada organisasi tersebut, apakah ada kerugian tertentu yang dihadapi oleh sekolah? Oke, inti pertanyaannya adalah ketika kelima organisasi tersebut tidak ada di sekolah, ya, kerugian apa yang diterima oleh sekolah, dan satu lagi tadi tentang sekolah yang tidak punya organisasi itu kira-kira seperti apa, bagaimana? Begitu ya, Samnara Jaka? Iya, kira-kira kerugian yang dihadapi oleh sekolah itu seperti apa? Oke, kelompok 9 dicatat ya. Oke, Samanera Andri tadi mau bertanya kepada kelompok berapa? Kelompok 9 juga, Bu. Oke, silakan. Ini lebih ke ini sih, pengaruh secara langsung dari organisasi itu, Bu. Pengaruh, mungkin dari kelompok bisa menjelaskan kayak apa sih pengaruh secara langsung bagi sekolah itu yang diberikan oleh organisasi, apakah bagi siswanya atau bagi gurunya itu bagaimana pengaruh secara langsungnya? Misalkan perubahan dari sikap, perubahan dari pengalaman atau bagaimana seperti itu. Oke, pertanyaan dari Samara Andri untuk kelompok 9 tentang pengaruh keberadaan organisasi, baik untuk sekolah itu sendiri maupun untuk peserta didiknya. Oke, selanjutnya satu lagi untuk kelompok 9 ada lagi? Ada tidak? Tidak ada? Oke, untuk kelompok 10 ada pertanyaan tentang bimbingan di sekolah? Saya, Bu. Oke, silakan Nani. Bu. Saya ingin bertanya ke kelompok 10 dalam usaha membimbing murid-murid atau siswa didik di sebuah sekolah. Jelas nggak suara saya, Bu? Iya, jelas. Dilanjutkan sila. Itu kan perlu tentunya perlu seperti misalnya pendekatan sebagai seorang, maksudnya ya kemanusiaannya begitu ya, kalau misalnya antara guru dengan murid. Itu bagaimana menurut kelompok cara pengembangan sumber daya peserta didik sesuai dengan bakat-bakat mereka begitu? Karena kan bimbingan sekolah kan juga mungkin tidak hanya berupa anak-anak yang maksudnya mungkin sedikit menyimpang perilakunya, tapi juga bimbingan kepada anak-anak yang punya bakat yang bagus begitu, bakat yang seharusnya itu bisa jadi bakat yang potensial gitu. Jadi lebih Demikian. kepada bagaimana perilaku, maksudnya bagaimana penanganan konselor atau seorang bimbing BK untuk menangani baik anak itu yang bermasalah maupun tidak bermasalah. Kalau yang bermasalah jelas untuk mengatasi masalahnya, untuk mereka yang tidak bermasalah bisa saja untuk meningkatkan potensi dan bakat yang ada pada diri siswa didik itu sendiri ya. Oke, untuk Ya, kelompok betul. 10 dicatat ya. Sila Putri dan Samanera Ardi Halong. Padanya pertanyaannya bagaimana penanganan konselor baik orang yang bermasalah, didik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, gitu kan, Bu? Ya, mungkin sekitar itu nanti dijelaskan ya. Jadi bagaimana peran konselor ini untuk menangani peserta didik, baik mereka yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Kalau yang bermasalah kan sudah jelas tadi, bagaimana penanganannya dengan pendekatan secara psikis dan sebagainya. Nah, untuk yang tidak bermasalah, bagaimana konselor ini mendekati anak tersebut supaya bakat dan minat dari anak tersebut itu muncul. Gitu. Bisa mungkin sekitar itu ya Sila Nani ya. Oke, Betul, Bu. ya. Oke, selanjutnya silahkan. Ada yang bertanya lagi? Ya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Namanya siapa? Sebutkan nama, karena nggak ada kameranya ini. Sardin. Oke, Samanera Sardin mau bertanya kepada kelompok berapa? Kelompok 10. Oke, silakan. Ya, nanti mengenai bimbingan konseling ya di sekolah itu. Jadi yang saya tanyakan sama kelompok ini bagaimana ya pengaruh secara langsung mengenai bimbingan konseling ini kan. Jadi tidak semua anak itu atau anak yang bermasalah ya, ketika dimasukin atau dibimbing oleh bimbingan konseling ini, tidak semua anak itu bisa langsung
menuruti peraturan di sekolah itu. Jadi nanti akan diulangi lagi seperti yang pernah saya alami itu dulu. Walaupun anak ini sering masuk BK, dibimbing oleh guru BK seperti itu, tapi hal yang sama sering dilakukan seperti itu. Jadi bagaimana pengaruh bimbingan konseling sehingga jadi tidak ada dampaknya ketika membimbing anak seperti itu. Jadi anak ini masih aja melakukan hal-hal yang sama seperti itu. Ya, demikian. Jadi bagaimana mengenai hal demikian, mengenai guru bimbingan? Oke, pertanyaannya mungkin seperti ini. Bagaimana pengaruh konselor terhadap peserta didik yang bermasalah? Apabila peserta didik yang bermasalah tersebut setelah mendapat bimbingan masih saja melakukan kesalahan. Ya, mungkin bagaimana cara konselor itu untuk melakukan pendekatan kepada peserta didiknya tadi. Sila Putri udah ya? Intinya itu gini kan, Bu. Bagaimana pengaruh konselor terhadap peserta didik yang bermasalah dan peserta didik itu masih melakukan kesalahan yang sama gitu, Bu. Oke. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu, kalau boleh. Oke, Yudi Pratama mau bertanya pada siapa Samanera? Ke kelompok 10, Bu. Oke, ke kelompok 10. Silakan. Ya, jadi di makalahnya itu kan yang pembahasan yang nomor 3, perlunya bimbingan diadakan di sekolah-sekolah. Nah, di situ ada poin pembahasan banyak di antara anak-anak yang tidak mengetahui kemana harus melanjutkan sekolahnya yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Lantas, kalau siswanya ini yang maksudnya bingung mau melanjutkan kemana, lantas apa artinya bimbingan yang diadakan di sekolah tersebut? Ya, di sini kan misalnya kan ada siswa yang bingung, Bu, ya, mau melanjutkan kemana. Lalu apa sih fungsi atau artinya pembimbingan tersebut yang diadakan di sekolah itu, Bu? Oke, fungsi dan arti dari bimbingan di sekolah dengan kasus masih banyak peserta didik yang merasa bingung untuk melanjutkan sekolahnya kemana. Jadi karena ada kasus, ada peserta didik yang masih bingung mau melanjutkan sekolah kemana, sesuai dengan bakat dan minatnya tentunya. Nah, dari situ ada pertanyaan, apa fungsi dan arti dari konselor atau bimbingan di sekolah itu? Begitu ya, Sila Putri? Iya, Bu. Oke. Untuk kelompok 9 mungkin sudah ada jawaban ya, karena sudah ada beberapa jeda waktu. Bisa dijawab, Sila Putri? Saya mencoba menjawab dari pertanyaan Samjaka ya, mengenai jika tidak ada 5 organisasi tersebut, apakah ada kerugian yang didapat bagi sekolah? Ya, memang ya organisasi ini penting dalam sekolah, dan juga organisasi ini terdapat di setiap sekolah-sekolah. Ya, secara tidak langsung organisasi ini dapat bertujuan untuk mengembangkan bakat kemampuan siswa sesuai dengan bidang-bidangnya ya. Jika tidak ada organisasi, 5 organisasi di sekolah tersebut juga dapat membawa kerugian ya bagi sekolah. Ya, seperti contohnya itu PMR. PMR ini kan yaitu Palang Merah Remaja, yang dimana menolong siswa ya yang keadaannya tidak sehat. Nah, apabila di sekolah ini tidak memiliki anggota
organisasi PMR, maka sekolah ini juga akan kewalahan untuk mengurusi siswa-siswa tersebut yang misalnya jika dalam melaksanakan upacara pasti kan ada saja siswa yang mengalami berbagai macam keadaan yang tidak sesuai. Contohnya seperti sakit ya. Ya jika tidak ada organisasi tersebut ya guru juga akan kewalahan mengurus siswa tersebut. Ya untuk OSIS juga sama seperti PMR tersebut. Tetapi di OSIS ini juga guru apabila tidak ada ini guru juga akan kewalahan yang mengenai untuk jadi di mana ya OSIS ini juga dapat membantu kerja sekolah seperti menjalankan seperti penerimaan peserta didik itu kan pasti ada masa orientasi siswa. Nah, di situ juga OSIS juga dapat berperan untuk membantunya. Ya, jika tidak ada, ya sekolah juga akan kewalahan mengurus sebanyak itu tanpa bantuan dari OSIS. Kok nggak ada suara ya? Apa cuma di Zoom-ku yang nggak ada suara? Ada suara. Tes? Tes. Ada suaranya. Ada kok suaranya. Ya kalau untuk contohnya untuk Paskibra ya, di sekolah itu kan paling menonjol itu kayak Paskibra dan juga Pramuka. Nah jika tidak ada organisasi ini maka sekolah kita ini juga kurang dalam ini. Kurang terkenal di sekolah lain itu untuk di umum. Kan di sini untuk Paskibra ini kan juga dapat mengikuti perlombaan seperti di kabupaten, provinsi, bahkan menuju ke nasional. Ya jika tidak ada organisasi ini ya maka sekolah ini kurang berkembang di sekolah-sekolah lain. Itu dari saya Sanjaka. Bagaimana? Iya, terima kasih pada kelompok. Ya, memang kalau kita lihat dari segi dari kenyataannya ya, seperti yang kita ketahui bahwa yang dijelaskan oleh kelompok di sini memang benar ya. Seperti tadi yang dikatakan PMR, Palang Merah Remaja. Di situ salah satu fungsinya yaitu ketika melaksanakan upacara kan tentunya ada siswa yang pingsan atau bagaimana. Nah di situ tugas PMR ini adalah salah satunya yaitu mengevakuasi atau memberikan pertolongan pertama kepada siswa tersebut. Nah di sini saya menjadi penasaran ya, sedikit penasaran. Boleh ditanyakan sedikit nggak Bu? Ya, di sini seperti yang kita ketahui ya, kalau sekolah-sekolah dulu tuh kan sekiranya kan belum ada organisasi-organisasi seperti itu. Nah, di Indonesia ini organisasi seperti itu kira-kira dibentuk tahun kapan? Dan apakah organisasi tersebut dulunya karena dibentuk itu karena adanya suatu kendala atau karena adanya suatu permasalahan tertentu yang dihadapi oleh sekolah sehingga pihak sekolah di sini memutuskan untuk membentuk suatu organisasi tersebut. Karena pada sekolah-sekolah zaman dahulu ini atau zaman dulu ini kayaknya belum ada organisasi seperti itu yang dibentuk untuk memudahkan kinerja sekolah.
untuk menjalankan tugas-tugas sekolah. Tetapi di sini yang melatar belakangi terbentuknya organisasi tersebut seperti apa? Misalnya ada permasalahan kah, atau ada seperti apa, atau pada tahun berapa organisasi ini terbentuk, seperti itu. Karena ini merupakan pengetahuan yang mungkin penting juga untuk kita ketahui ya. Oke, gimana Sila Tuti? Sudah dapat? Sebentar, Bu. Iya, dikit. Jack. Tes. Sam Jack. Iya, Sam. Saya menambahkan sedikit ya, Jack. Iya. Ya, begini aja. Kalau menurut saya sih, menurut pengetahuan saya mengenai pertanyaan sama yang kedua tadi kan, itu kan yang tahun berapa organisasi itu dibentuk atau ditemukan. Nah, masalah itu kan kelompok kurang mengetahui. Jadi misalnya itu kan tahun berapa organisasi ini dibentuk, misalnya tahun berapa, itu kan kita kurang juga mengetahui. Apakah itu misalnya, tapi setahu saya itu dari zaman dulu kan misalnya sudah ada organisasi sekolah itu kan. Misalnya jadi di organisasi sekolah itu kan ya memang dikatakannya lebih penting ya. Seandainya tidak ada organisasi, lalu bagaimana sekolah itu untuk bisa maju. Yang pertama itu memang seperti yang saya katakan tadi, yang pertama organisasi itu kan yang di setiap sekolah pasti mempunyai OSIS. Nah, di OSIS itu kan pasti yang ketuanya itu kan pasti dari siswa itu sendiri. Cuman guru itu sebagai membimbing atau memberi arahan saja. Yang menjalankan itu pasti seorang siswanya. Misalnya bisa kelas 12, atau dari kelas 11 itu kan bisa udah menjadi ketua OSIS. Nah, dan di sana kan organisasi OSIS ini ada juga terbuat dari wakilnya, terus di sana kan ada beberapa anggota-anggotanya juga, bukan hanya ketua OSIS saja. Jadi di sana ketua OSIS ini berperan misalnya pada saat penerimaan mahasiswa baru, di sana kan pasti OSIS yang berperan. Jadi guru ini sebagai memberikan arahan atau bimbingan saja. Jadi kan misalnya memberikan pada masa orientasi siswa baru itu pasti OSIS-nya. Nah, yang berperan memberikan misalnya arahan-arahan atau pada saat PBB itu ya. PBB itu kalau tidak salah persiapan baris berbaris ya, kayak waktu kita SMA dulu kan. Nah, di sana kan kita PBB itu pasti yang membimbing itu OSIS-nya semua. Baik itu OSIS-nya, ketua, wakil OSIS, waktu saya ketua OSIS, wakilnya, bendahara dan sekretarisnya sama anggota-anggotanya yang lain juga. Nah, di sana kan kalau untuk koperasi sekolah ini ya memang ya, kalau koperasi sekolah ini kan di sana dikatakan menyediakan berbagai fasilitas yang ada, misalnya kayak misalnya buku, pensil, pakaian seragam, nah kebutuhan pramuka dan lainnya, kebutuhan itu kan sangat diperlukan juga ya di sekolah. Misalnya seandainya seandainya ada misalnya siswa ini mengalami kekurangan kan bisa saja koperasi sekolah ini membantu ya kebutuhan siswa tersebut. Bagi siswa yang misalnya tidak mampu, nah misalnya orang tuanya tidak mampu untuk membiayai anaknya ini, nah bisa saja koperasi sekolah ini untuk maksud saya menyediakan atau mengasih misalnya buku, pensil, seragam, itu. Kalau untuk Palang Merah Remaja ini ya memang ada juga di sekolah kita juga ada sih. Nah, di sana kan biasanya kita hari Senin itu upacara bendera. Nah, di upacara bendera itu pasti ada beberapa siswa yang mengalami seperti Samjaka katakan tadi misalnya pingsan. Nah, di sana kan tugasnya pasti bagaimana PMRI ini ya untuk membantu pertolongan pertama kepada siswa. Misalnya bukan saja kecelakaan, misalnya bukan pingsan aja, misalnya ada mengalami kecelakaan yang lain misalnya, atau luka atau bagaimana. Nah, di sana kan juga PMRI ini kan juga berperan untuk membantu menangani siswa tersebut. Yang gugus depan pramuka ini juga ya di di sekolah ini juga ada sih, di sekolah kita dulu untuk yang di mana ini kan dari putra putri itu kan dari semua siswa ya ini, nah dari semua siswanya juga. Nah, di sana berperan juga bagi siswa semua. Kalau untuk Paskibra ini ya juga Paskibra ini sangat penting juga ya. Seandainya Paskibra ini tidak ada, lalu bagaimana untuk pada peringatan 17-an misalnya, nah
17 itu hari proklamasi kemerdekaan. Nah, di sana kan pasti siswa-siswa yang diambil itu siswa dari SMA sama SMK. Kalau SMP itu bukannya tidak masuk sih, tapi SMP itu hanya sebagai para peserta saja ya, misalnya yang itu berbaris. Nah, jadi untuk petugas-petugas Paskibra itu terus pasti dari SMA sama SMK yang diambil. Nah, sebelum mereka melakukan pelatihan tersebut, pasti mereka itu kita dari sekolah-sekolah kita itu ada misalnya dari tentara atau TNI itu ya, polisi juga mereka mengadakan seleksi dulu. Nah, misalnya siapa-siapa saja yang terpilih yang masuk di seleksi tersebut. Jadi semua kelima organisasi ini menurut saya juga penting ya di sekolah. Seandainya organisasi ini tidak ada sama sekali, pasti sekolah ini ya mengalami seperti bukannya tidak ada kemajuan sih, tapi kalau misalnya siswa itu misalnya mengalami kecelakaan, pasti penolongan itu misalnya dari PMR itu misalnya tidak ada, pasti kalau siswa itu banyak pasti kan tidak mungkin kan guru itu langsung dibawa misalnya ke rumah sakit. Nah, misalnya kecelakaan apa tidak mungkin. Pasti kan kalau misalnya sakitnya ringan saja pasti ditenganin di sekolah dulu. Nah, terlebih dahulu, kecuali siswa itu mendapat misalnya kecelakaan yang lebih parah, nah itu bisa baru dibawa ke rumah sakit. Nah, jika pihak sekolah tidak mampu untuk menangani. Mungkin seperti itu, Jack, menurut pendapat saya. Ya, Sam, bisa saya mengerti sih masalah itu. Ya, kalau begitu berhubung juga pertanyaan belum semua selesai terjawab. Ya, terima kasih kelompok atas jawaban yang telah diberikan. Oke, cukup ya. Tentang organisasi-organisasi di sekolah itu memang tidak semua sekolah itu ada. Paling untuk yang pokok-pokok saja, misalnya kayak koperasi itu ada. Tapi untuk organisasi-organisasi sekolah seperti Paskibra, kemudian PMR, ya itu tidak semua sekolah ada. Fungsinya organisasi-organisasi tersebut ada di sekolah adalah untuk memfasilitasi peserta didik ya, mengembangkan bakatnya. Kalau mereka yang punya bakat di baris-baris bisa ikut Paskibra, yang mereka punya bakat untuk menolong orang masuk ke PMR dan sebagainya. Ini mirip dengan ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu kan juga tidak semua sekolah itu banyak ekstranya. Nah, untuk mereka yang sekolah yang memiliki banyak ekstrakurikulernya untuk memadai bakat dari siswa tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan bagaimana mereka itu mampu berorganisasi, bagaimana mereka mampu untuk bersosialisasi dan membina organisasi yang mereka geluti. Misalnya di PMR, di Pramuka, dan sebagainya ya. Saya rasa cukup untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, kelompok 9 sudah siap? Sila Tuti, Samra Pidri. Ya, cek sama Indri. Sama Indri. Ya, Sam ada. Masih setia nunggu ya, Sam? Nah, ya, di kamar nih banyak tamu. Oke. Harus dikasih tahu dulu. Mana sih lanjut? Ya, silakan Sam lanjut. Ya, sebentar ya. Sama Indri tadi pertanyaan sama Indri itu mengenai pengaruh keberadaan organisasi ini bagi guru atau peserta didik ya sama Indri? Nah, pengaruh keberadaan organisasi itu baik bagi sekolah maupun bagi siswa. Itu ini pengaruhnya ini sama Indri yang mengenai pengaruh yang itu ada yang sama Indri tanyakan apakah yang pengaruh itu positif atau yang negatif sama Indri? Ya tentu kalau organisasi yang positif sih menurut saya. Oke, siap. Ini ya saya baik Semender, terima kasih, saya akan menjawab ya menurut pemahaman saya sendiri. Nah, tentu ya di sekolah ini kan pengaruh organisasi ini ya pengaruh organisasi ini kalau yang positif itu pasti seperti yang dijelaskan tadi kan ada beberapa organisasi ya. Nah, organisasi ini sangat penting juga ya bagi sekolah kita. Misalnya kan kita waktu dulu kan zaman SMA kan SMK, nah di sana kan pasti ada organisasi-organisasi.
Nah, jadi organisasi ini pasti berperan bagi kita semua ya, sebagai kita sebagai siswa. Nah, jika kita tidak ada organisasi, maka misalnya kita kita tidak bisa, misalnya kalau kayak pas ada itu maksud saya orientasi siswa itu kan pasti organisasinya ini kan kita adakan misalnya seperti OSIS tadi, karena jadi kan kalau yang positifnya itu kan tentu bagi guru bagaimana organisasi ini lebih berperan juga yang membantu bagi guru. Organisasi ini kan sangat penting juga bagi guru atau bagi peserta didiknya. Nah, jadi organisasi ini apa ya namanya? Nah, jadi organisasi ini kan berbagai macam, misalnya berfungsi sebagai organisasi memberikan arahan atau aturan bagi fungsi bagi memberikan arahan-arahan ya atau aturan kepada guru ya. Nah, jadi kan jika adanya organisasi ini maka misalnya guru-guru itu tahu misalnya aturan-aturan ya ini yang harus dijalankan oleh misalnya seorang guru. Nah, jadi kan misalnya atau yang diberikan kepada siswanya juga ya, misalnya yang mana yang lebih baik dijalankan, misalnya organisasi seperti ini ya misalnya. Nah, untuk itu kan misalnya meningkatkan skill juga dan kemampuan dari anggota organisasi dalam upaya mendapatkan sumber dan dukungan dari lingkungan. Dari lingkungan atau suatu Mute itu Pin. Cek, Dre. Baca tadi. Iya, Sam. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, organisasi ini kan memang sih kalau sangat dibutuhkan misalnya oleh seorang guru. Misalnya kan setiap guru itu kan pasti ada di sana kan ada organisasi di sekolah itu misalnya atau aturan-aturan yang bagi guru peraturan bagi guru yang harus dijalankan. Misalnya kan yang harus dijalankan oleh seorang guru atau itu kan misalnya organisasi guru. Jadi kalau untuk siswanya juga ada juga misalnya organisasinya. Misalkan seperti OSIS tadi kan saya yang jelaskan di pertanyaan pertama tadi. Ya, saya sedikit menambahkan ya. Oh iya. Ya, organisasi ya tentunya banyak memiliki pengaruh positif ya, baik itu bagi sekolah maupun untuk peserta didiknya sendiri. Dengan adanya organisasi, maka di situ peserta didik ini dapat mengembangkan bakatnya, yang tentunya akan membawa peserta didik tersebut ke yang positif bagi dirinya sendiri maupun untuk sekolah. Ya, untuk pengaruh positif untuk sekolah ya, seperti halnya apabila ada event-event di luar. Nah, kan di situ sekolah mengirimkan peserta didiknya untuk mengikuti event tersebut. Nah, di situ juga sekolah juga mendapat pengaruh positif yang dimana siswa ini yang mengikuti event tersebut dapat mengembangkan, dapat mengharumkan nama sekolah itu tersebut, sehingga ya sekolah kita ini mendapat nama baik di sekolah lain. Itu dari saya sama Henry. Ya, sudah cukup menjawab sih. Tapi kurang penjelasan di poin yang bagian siswa ya. Saya pikir sih itu lebih kepada sekolah, lebih luasnya kepada sekolah ya. Maksud saya di sini lah dampak pengaruh secara langsung tuh misalkan kayak gini ya. Misalkan ketika adanya organisasi di sekolah. Nah, itu kan biasanya kan misalkan Sila Tuti ini ya punya minat di pramuka lah seperti itu. Karena Sila Tuti misalkan punya bakat ya cinta pada lingkungan seperti itu. Nah, itu kan ketika belum masuk di sekolah
di organisasi itu kan bakatnya Sila Tuti kan belum berkembang. Nah, dengan adanya masuk ke organisasi, nah itu tentu akan memberikan pengaruh secara langsung kepada Sila Tuti. Nah, itu penjelasannya seperti apa? Maksudnya seperti itu. Yang misalkan yang awalnya siswanya ini malu-malu, nah dengan mengikuti organisasi OSIS, ya mungkin rasa malunya bisa hilang seperti itu, memiliki kepercayaan diri. Nah, seperti itu maksud saya. Oh iya baik, Ndri. Oh, begini Ndri, kalau saya nambahkan sedikit lagi ya. Tadi masih belum Ndri juga saya jawabnya. Ya baik, di sini kan kalau menurut saya ya memang sih organisasi ini ya dampak positifnya bagi siswa. Misalkan ada misalkan di sekolah itu kan diadakan organisasi. Nah, di sana kan ada beberapa misalnya siswa yang belum pernah mengikuti organisasi, yang belum mengetahui organisasi, belum memahami apa itu sih organisasi. Nah, jadi dengan adanya organisasi ini misalnya siswa ini terpilih ya yang di bagian anggota organisasi ini. Nah, jadi misalnya siswa ini yang awal-awalnya tidak mengetahui atau tidak memahami apa sih tujuan organisasi, apa sih manfaat organisasi ini, apa sih tujuan misalnya kita melakukan organisasi ini. Nah, di sana kan tujuan organisasi ini pasti untuk membentuk ya, misalnya ada seperti dikatakan Endra tadi. Nah, apabila ada siswa misalnya yang masih katakannya malu-malu ya, misalnya di sekolah itu yang pendiam misalnya kan, dengan adanya organisasi ini pasti siswa ini untuk untuk memberanikan dirinya ya, untuk membiasakan dirinya. Misalkan di sana apalagi kalau di organisasi itu kan dikasih tugas masing-masing ya, misalnya oh kamu megang ini, kamu megang ini. Nah, di sana kan yang harus kita jalankan misalnya bersama. Nah, tetapi di sana harus di organisasi itu harus dijalankan misalnya secara bersama-sama. Misalnya dari ketuanya, wakilnya, bendahara, sekretaris dan anggota-anggota yang lain. Yang misalnya dibimbing oleh seorang gurunya. Nah, jadi misalnya ini pernah juga ya sedikit saya pengalaman saya di SMA, Andri. Kemarin saya menemukan juga ada pas di kita pergantian OSIS itu kan ada kemarin siswa yang salah satu siswa ini katakanlah tidak aktif di sekolah ya, sepertinya tidak mau misalnya sering diam, tidak mau bicara. Nah, misalnya suka malu-malu gitu orangnya. Tetapi pas kemarin kita pemilihan OSIS itu ternyata siswa ini dimasukin juga di anggota OSIS sama gurunya. Nah, jadi di sana bagaimana menunjukkan siswa ini yang awal-awalnya dia tidak misalnya suka malu misalnya atau tidak mengerti apa sih organisasi itu, dengan adanya organisasi ini maka siswa ini udah baru bisa mulai bisa atau mulai membuka pikirannya sendiri ya, terbuka, oh jadi bisa memahami, jadi oh organisasi ini seperti ini. Nah, misalnya kayak kalau kayak di sini kan BEM itu ya, badan mahasiswa itu. Nah, di sana kan juga beberapa para mahasiswa ya, untuk yang ada ketuanya, ada wakilnya. Nah, di sana kan juga bisa mengetahui misalnya yang tidak mengerti tidak mengerti organisasi ini apa sih, misalnya kan di sana kalau pada saat ikut organisasi, nah di sana kan baru tahu oh organisasi ini seperti ini. Saya memang sih juga dari dulu ya tidak dari dulu belum pernah sih mengikuti organisasi ini ya, tetapi pas di SMA kemarin saya baru pernah ikut juga sih satu kali di SMA kemarin, jadi di anggota OSIS itu ya, kalau tidak salah kemarin. Memang sih pas saya mengikuti di organisasi OSIS itu, nah saya juga sedikit-sedikit bisa tahu oh organisasi ini seperti ini. Jadi harus dijalankan bersama-sama ya, bukan hanya satu orang atau dua orang saja yang menjalankan. Misalnya di sana kan mempunyai peran masing-masing, tetapi harus dijalankan secara bersama. Apabila ada yang tidak, misalnya salah satu di anggotanya tidak mampu untuk menjalankan, jadi anggota yang lain ini bisa membantu untuk menjalankan yang tugas dijalankan oleh seorang yang maksudnya yang membimbingnya ini, yang memegang tugasnya. Jadi organisasi ini sangat penting juga ya, misalnya bagi kita sebagai kalau di sekolah dulu sebagai siswa itu. Seperti itu, Ndri. Ya, terima kasih, Pit. Saya pikir sih cukup ya. Nanti soalnya masih ada 3 pertanyaan ini. Waktunya jadi nggak cukup nanti, Bu.
Iya, betul. Sebenarnya ini aja yang ingin saya garis bawahi adalah organisasi itu ada untuk mengembangkan kreativitas dari siswanya. Jadi ketika siswa itu ikut organisasi, bagaimana dia bisa belajar mungkin belajar berbicara, yang tadinya tidak bisa bicara jadi dia gampang bisa berbicara di depan orang, latihan untuk berani, percaya diri dan sebagainya itu dimunculkan dalam organisasi tersebut. Banyak anak-anak yang ikut organisasi itu mereka jauh lebih berkembang daripada mereka yang tidak mengikuti organisasi. Contohnya tadi yang dikatakan dari kelompok ada OSIS ya, bisa jadi pramuka, PM dan sebagainya itu untuk mengembangkan kualitas dari siswanya itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kelompok 10 bisa langsung dijawab ya. Sila Putri dan Samanira Ardi Halong. Untuk kelompok 10 masih connecting, Bu. Oh. Keluar masuk ya. Iya, Samanira Ardi akan menjawab pertanyaan dari Samanira Sardin. Tes. Wah, lancar suaranya. Bisa jelas suara saya, Bu? Ya, silahkan. Oke, Bu. Nah, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Samanira Sardin ya. Pertanyaannya yang saya tangkap tadi adalah bagaimana pengaruh konselor terhadap peserta didik yang bermasalah dan peran konselor terhadap anak yang masih bandel, dalam artian pernah masuk BK namun ia masih mengulanginya lagi. Begitu yang dapat saya tangkap tadi pertanyaannya. Sardin? Ya, silakan. Oke. Menarik sekali pertanyaannya nih. Ya, saya mencoba menjawab ya. Ya, kita sebagai pendidik atau sebagai seorang guru, apalagi kita kan calon seorang guru nih, masih calon, masih belum SPD. Sebandel apapun siswa, baik yang bermasalah ringan maupun tidak ringan dalam artian berat, kita tetap saja melakukan bimbingan. Nah, bimbingan seperti apa yang dilakukan? Selagi masih kita bisa, kita tetap melakukan bimbingan. Lantas, bimbingan seperti apa yang harus kita terapkan Kita melihat latar belakang anak tersebut terlebih dahulu. Apakah ia memiliki masalah dengan keluarga sehingga ia bandel di sekolah? Bisa juga terjadi hal demikian. Kita juga melihat selain terbelakang tersebut, apakah ia memiliki masalah dalam keluarga seperti ekonomi. Kan kebanyakan yang anak-anak bandel itu otomatis khususnya ya sekolah saya itu mereka tuh kayak kekurangan gitu loh, latihan tuh masalah ekonomi di keluarganya sehingga ya berdampak buruk kepada dirinya sendiri, kepada sekolah tersebut. Ia istilahnya tuh bandel gitu loh, karena dia tidak memikirkan apapun ketika dia keinginannya tidak tercapai. Nah, setelah kita mengetahui beberapa masalah anak tersebut, nah kita melakukan pendekatan. Kita sebagai seorang guru melakukan pendekatan. Kita setelah mengetahui permasalahan anak tersebut, bagaimana cara seorang guru ini sebagai seorang guru ini kita melakukan pendekatan terhadap anak tersebut dengan secara pelan-pelan. Kita tidak bisa secara langsung memberikan misalnya bimbingan secara mutlak, tidak bisa. Kita melihat anak yang bandel tersebut, yang pernah
masuk beberapa kali masuk guru BK masih aja dia mengulangi hal demikian. Kita harus pelan-pelan. Cara pelan-pelan tersebut yaitu kita istilahnya tidak hanya satu atau dua kali melakukan pendekatan, tetapi kita berulang kali. Nah, pendekatan tersebut juga istilahnya memberikan secara halus, ucapan halus dalam artian motivasi atau dorongan kepada anak tersebut. Nah, selain hal demikian juga kalau bisa ya, ini contoh di sekolah saya, ada salah satu seorang murid yang dikatakan boleh sama kasusnya dengan pertanyaan Sardin ini, dia memiliki asalnya tuh kekurangan ekonomi. Nah, peran seorang guru ini atau guru BK ini tidak hanya mendidik, seorang guru ini perlunya membimbing juga. Nah, mengetahui hal demikian karena anak ini memiliki kekurangan istilahnya tuh dalam ekonomi itu tidak mampu lah istilahnya. Hal demikian. Guru ini itu juga bisa membantu dalam hal apa? Ya misalnya nih contoh di sekolah saya yang seperti saya ceritakan tadi, seorang murid ini tidak mampu. Jadi karena sudah guru BK ini mengetahui hal demikian, dia memberikan misalnya tuh solusi kepada kepala sekolah nih, menceritakan kepada kepala sekolah, Pak, ini murid ini ada salah satu murid ini karena bandel, dia tuh istilahnya tuh memiliki kekurangan. Bagaimana cara mengatasi hal demikian agar siswa ini kembali seperti misalnya berperilaku baik, tidak bandel lagi. Nah, kepala sekolah ini dengan guru BK ini sering membantu. Nah, kemudian akhir cerita murid ini mendapatkan bantuan dari kepala sekolah. Entah saya kurang tahu dari mana dapat bantuan tersebut. Ya bantuan tersebut seperti uang, kemudian yang kemarin saya ketahui itu seperti bantuan lain-lain seperti beras dan lain sebagainya. Ini adalah peran pembimbing terhadap anak-anak yang bandel. Tapi memang tidak semuanya hal demikian dapat dilakukan. Hanya mungkin beberapa sekolah yang bisa melakukan hal demikian dan beberapa pembimbing yang bisa melakukan hal demikian. Tidak semua pembimbing yang mengerti terhadap masalah anak tersebut. Demikian Sardin, bagaimana? Iya, baik, terima kasih jawabannya. Jadi yang utama itu jadi kita seorang pembimbing itu melihat latar belakang siswa ya. Jadi dengan melihat latar belakang siswa, jadi guru pembimbing ini bisa memberikan solusi seperti itu ya. Ya betul sekali ya, betul itu. Ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, seorang pembimbing ini tidak hanya mendidik, tapi juga dia membimbing. Selain membimbing juga kalau dia memang mempunyai ide atau cara, dia harus juga setelah mengetahui latar belakang anak tersebut bahwa dia memiliki kekurangan ekonomi, ya bisa juga guru ini cari solusi atau cara apapun agar membantu anak tersebut. Ya setidaknya kalau memang anak tersebut sadar ketika di awalnya bandel, setelah mendapatkan kayak bantuan dari guru itu, ya kalau yang seperti saya ketahui kemarin di sekolah saya itu dia sadar, jadi anak itu baik, kemudian baik terhadap teman-temannya. Oke, sama merah selanjutnya aja. Dipersingkat, ada 2 pertanyaan lagi yang belum dijawab. Iya, saya udah nanggap sih sebenarnya. Oke, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Silanani, Bu. Mengenai bagaimana cara pengembangan penanganan konselor baik orang yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Menurut saya, yang pertama yaitu konselor bersikap hangat, bersahabat, dan antusias untuk menerima kedatangan siswa dengan ramah, harmonis, dan empati. Yang kedua, konselor memberikan kesempatan siswa untuk berbicara secara bebas dan terbuka. Konselor juga siap membantu permasalahan yang dihadapi dengan cara mendengarkan
permasalahan siswanya. Dan konselor ini juga berjanji agar tidak membeberkan masalahnya kepada orang lain sehingga siswanya merasa lega karena sudah mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya. Yang ditanyakan Silanani lebih kepada bagaimana seorang konselor ini menangani siswa yang tidak bermasalah. Jadi siswa ini nggak bermasalah, tapi dia ada minat, ada bakat, bagaimana caranya untuk mendekatinya, bagaimana cara untuk mengembangkan minatnya dia, begitu Sila. Iya Bu, konselor biasanya memotivasi peserta didiknya bersikap terbuka sehingga dapat menumbuhkan bakat yang dipandang dan membangun dirinya serta memberikan dorongan. Biasanya itu dengan cara memberikan peluang kepada siswanya itu mengenai bakat yang dimilikinya dan memberikan peluang bagi siswa itu untuk mencoba bakat yang telah dipendamnya. Biasanya guru itu lebih memberikan bimbingan, biasanya disuruh milih. Kan di setiap sekolahan ada ekstrakurikuler seperti itu kan, Bu. Biasanya itu konselor memberikan bimbingan kepada siswanya itu untuk memilih bakat apa yang dimiliki dengan cara mengikuti ekstrakurikuler yang telah disediakan di sekolah. Gitu, Bu. Oke, silakan Silanani ditanggapi. Iya, secara umum sih kita ya pasti paham ya soal seperti itu. Tapi yang lebih saya tekankan memang bagaimana cara pengembangan sumber daya peserta didik itu sendiri kalau dia berbakat. Cuma ya mungkin bisa sih ya memang mungkin dari lewat organisasi-organisasi sekolah yang ada, lewat ekskul-ekskul yang ada, peserta didik disalurkan begitu ya. Cuma yang agak saya tekankan sebenarnya pertanyaannya memang apabila mungkin seorang guru itu sudah melihat sumber daya kualitas atau bakat dari seorang peserta didik gitu, terus apa yang dia lakukan gitu. Ya, tapi mungkin secara umum memang dilakukan pendekatan gitu ya, pendekatan atau pendampingan mungkin ya saya. Mungkin cukup sih Bu, karena waktunya juga ini juga. Oke, satu lagi pertanyaan yang belum dijawab, silahkan Sila. Ini Samanera Ati mau mencoba menjawab, Bu. Oke, silakan. Tes. Saya panggil dulu ya. Yudis, masih dengerin saya? Masih. Mantap, ini masih semangat ini. Oke. Pertanyaannya tadi saya tangkap ya. Tadi lantas apa fungsi dan arti bimbingan yang ada di sekolah jika masih saja murid banyak yang kebingungan berhenti atau pindah sekolah? Itu yang dapat saya tangkap tadi di pertanyaannya. Ya, kurang lebih seperti itu, Sam. Ya, oke. Sebenarnya saya sebagai peserta, Yudis sebagai guru. Yudis ini adalah memberikan bimbingan, motivasi, dorongan kepada saya. Akan tetapi, kalau saya masih memiliki pikiran yang berbeda dengan motivasi atau dorongan Yudis tersebut, otomatis saya tidak menuruti. Makanya saya kadang-kadang kebingungan, berhenti atau pindah sekolah. Nah, artinya orang bimbing sebenarnya membimbing murid tersebut bagaimana caranya, metode apa yang telah diberikan murid tersebut. Akan tetapi hal demikian diri guru memberikan yang menyalurkan atau dorongan kepada siswa tersebut apakah ia mau menuruti. Karena kadang-kadang ya namanya manusia kan kita tidak ada yang sama. Misalnya memberikan atau dorongan dan lain sebagainya kepada siswa tersebut tetap bertahan sekolah di sini misalnya, atau sekolah sudah guru tersebut dia kemudian disuruh bertahan mau pindah.
Hal demikian tergantung pada siswa tersebut. Yang sebenarnya atau sesungguhnya guru akan tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Memang kita sebagai pembimbing juga ya harusnya bagaimanapun caranya melihat hal demikian, melihat siswa hal demikian, kita berusaha untuk membimbing anak tersebut agar tetap asalnya itu tidak kebingungan memilih sekolah yang ingin dipilihnya, kemudian nanti juga pindah sekolah. Sebenarnya peran sebagai seorang pembimbing atau guru, tetapi hal demikian kembali kepada kita sendiri, apakah kita pasalnya menurut atau tidak itu tergantung kepada diri kita sendiri. Kalau menurut saya, pasalnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Demikian Yudis. Jadi pada intinya tadi saya menanggapi jawaban dari Saudara Ardi Along tadi, pada intinya bimbingan yang diadakan di sekolah ataupun fungsinya itu tergantung kepada siswanya tersendiri ya, dalam artian kembali kepada siswa itu sendiri. Nah, mungkin lebih jelasnya nanti Bu Wina mungkin bisa menanggapi hal ini. Terima kasih. Oke, Bu, saya minta waktunya bentar ya. Ini saya langsung contoh. Tadi kan cuma penjelasan. Ini saya sebagai contoh. Nah, di sekolah saya dulu ada salah satu seorang siswa. Ini fakta. Dia kebingungan setelah lulus sekolah. Kebingungan mau memilih sekolah mana. Kemudian ada juga yang kasusnya berhenti. Mau berhenti sekolah. Dan ada juga yang pindah sekolah. Jadi, apa ya, salahnya anak ini melihat anak tersebut apa salahnya Maaf, suaranya macam-macam. Putus ya suaranya. Jaringan Anda. Putus sama Nera. Jaringannya kurang bagus mungkin. Atas Rani Putri? Oh, malah keluar. Connecting mungkin Bu. Iya. Oke, ini Sila Putri kembali lagi. Lagi apa? Saya beli Sila masih putus. Boleh menambahkan sedikit nggak, Bu? Oke, silakan sama Andri. Ya, saya sih lebih kepada ini sih. Biasanya siswa yang mengalami hal demikian itu yang faktor penyebab utamanya itu biasanya keadaan ekonomi keluarga, Bu. Nah, jadi kan awal itu kan mereka keinginan misalkan masuk ke universitas UB lah misalnya seperti itu. Nah, itu karena krisis ekonomi ya, jadinya bingung. Nah, siswa ini bingung apakah mau melanjutkan atau bekerja dulu baru kuliah seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sih bimbingan dari guru tuh sebenarnya sangat penting sekali ya. Itu siswa itu bisa berpikir ke depannya mau bagaimana seperti itu. Jadi itu sih bukan masalah konselornya, tetapi kepada siswanya itu sendiri. Nah, itu juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga juga sih. Nah, jadi masalah apakah siswanya itu berhenti kuliah, bekerja dulu, atau kuliah ke STAB lain atau ke universitas lain, itu kan sesuai dengan keekonomian keluarga itu sendiri. Ya, jadi kan seorang siswa itu tidak bisa memaksakan orang tua, ya harus kuliah di sini, nggak boleh yang lain. Nah, itu kan malah melawan orang tua jadinya. Nah, jadi mungkin lebih mengikuti apa kata orang tua terlebih dahulu lah seperti itu. Itu sih tambahan dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, saya menambahkan juga yang dimaksud dengan Andri tadi emang betul ya. Jadi untuk siswa mau menentukan kemana dia harus melanjutkan itu sebenarnya bukan di SMA atau di SMK, tapi lebih kepada ketika dia di tingkat SMP, kelas 3 SMP, itu dia sudah harus memikirkan kira-kira nanti saya bisa kuliah atau tidak. Kalau kira-kira tidak bisa kuliah atau nanti jurusannya itu nanti setelah SMA atau SMK saya harus kerja. Berarti setelah lulus SMP, dia milih ke SMK. SMK kan jurusan. Kalaupun kuliah, syukur. Kalau tidak bisa kuliah, kejuruan kan sudah bisa bekerja. Nah, jadi untuk menentukan dia harus
melanjutkan kemana, itu bisa dipikirkan sejak SMP. Karena kalau SMA dengan jurusan yang kayak IPA, IPS, bahasa, itu memang diperuntukkan untuk mereka yang nantinya bisa kuliah, begitu ya. Dipersiapkan untuk mereka yang kuliah. Untuk yang tidak bisa kuliah, biasanya mereka mengambil di kejuruan. Bisa kejuruan perhotelan kah, sekretaris, dan sebagainya sesuai dengan minatnya. Nah, untuk masalah ekonomi, ini memang harus dipikirkan ya, dipikirkan sejak SMP tadi. Dia kira-kira orang tua saya mampu nggak menguliahkan saya, ataukah saya harus bekerja setelah nanti setelah SMP atau SMA ini, itu harus dipikirkan juga. Lalu kalau anak ini memang memiliki kreativitas, kemudian dia bisa berselancar di dunia maya, dia bisa mencari beasiswa-beasiswa yang ada saat ini. Ketika selesai SMA atau SMK, dia bisa mencari universitas mana yang membuka jalur prestasi. Dia bisa lewat jalur prestasi itu, bisa mengambil beasiswa untuk meringankan beban ekonomi dari keluarganya. Nah, sebenarnya antara konselor dengan siswa itu harus sama-sama aktif. Konselor berkewajiban untuk menyampaikan informasi-informasi yang dia dapatkan dari kampus-kampus yang sudah mendatangi ataupun perusahaan-perusahaan yang menginginkan pekerja, dan siswa juga harus aktif untuk mencari informasi ini kepada guru BK. Kadang ada dari kita, dari siswa ini yang takut untuk ketemu dengan orang BK. Disangkanya kalau kepada guru BK ini pasti memiliki masalah. Padahal mereka tidak hanya menangani siswa yang bermasalah, tapi juga menangani mereka yang membutuhkan informasi, karena pusat informasi sebenarnya ada di sana. Nah, misalnya di SMP mau SMA mana yang mau dimasuki, jurusannya di sana apa saja, terakreditasi apa, itu bisa cari informasi di sana. Untuk yang SMA juga demikian. Kira-kira kampus mana yang bagus, mana yang melakukan penjaringan secara prestasi, itu juga informasi ada di sana. Jadi ada dua belah pihak yang harus saling aktif. Tidak hanya konselor yang menyampaikan informasi, tetapi juga siswa yang mencari informasi. Terkadang ketika konselor memberikan informasi, informasi tersebut tidak dibutuhkan oleh siswa, kan percuma juga. Tetapi kalau siswa ini aktif mencari informasi, apa yang ingin dia dapatkan, dia langsung berdatang kepada konselor atau BK ini, mencari informasi kepada guru BK ini, otomatis informasi yang dia inginkan itu bisa tepat dia dapatkan. Nah, jadi harus ada konektivitas antara konselor dengan siswanya ini. Siswanya harus aktif, konselornya juga mencari informasi dari luar yang nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswanya. Informasi-informasi yang dibutuhkan oleh siswanya dia bisa memberikan, begitu ya. Oke, sejauh ini untuk kelompok 9 dan 10, materi yang disampaikan tentang mengkonsepkan organisasi sekolah, juga bimbingan di sekolah, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang ingin menyampaikan argumentasi tentang materi kita hari ini? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, masih ada waktu sedikit ya. Saya menginformasikan, kita masih ada waktu kira-kira 1 minggu untuk menyelesaikan artikel. Jadi di awal perkuliahan saya sudah sempat membeberkan RPS saya, ya, tentang apa saja yang harus kita lakukan dalam 1 semester ini. Salah satunya adalah membuat TA atau tugas akhir. Nah, tugas akhir ini berupa artikel. Artikel itu apa sih? Artikel itu adalah sebuah tulisan, ya. Karena mata kuliah kita ini terkait dengan administrasi dan supervisi di sekolah, maka kalian bisa mengambil judul seputar administrasi maupun supervisi yang ada di sekolah. Nah, sekolahnya itu bebas, bisa sekolah dasar, menengah, maupun lanjutan. Jadi masalah apa yang ingin kalian angkat, nanti kalian bisa tuliskan, misalnya tentang penyimpangan bantuan BOS, atau tentang pengawasan atau supervisi yang ada di sekolah, sekolah yang ada di desa itu namanya apa ya? Sekolah percobaan, seperti itu. Jadi kalian bisa mengangkat tema-tema yang terkait dengan administrasi maupun supervisi yang dibuat sebagai artikel. Nah, kenapa tugasnya itu artikel? Ini adalah persiapan nanti ketika kalian untuk menulis itu sudah lancar. Kemarin-kemarin saya sudah menganjurkan untuk memakai Mendeley, ya, bisa digunakan Mendeley,
Kalau tidak bisa Mendeley bisa EndNote, EndNote juga bisa digunakan untuk merangkum referensi-referensi yang ada. Jadi ketika kalian menulis bukan hanya mengemukakan ide sendiri, tetapi ada dukungan-dukungan dari orang lain melalui itu tulisan dari buku maupun tulisan dari jurnal. Ya, dari sini paham ya tugas akhirnya? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Bu. Oke. Sama yang itu, Bu. Jadi kami harus menyusun buku juga nggak, Bu? Itu yang itu. Oh, enggak. Apa Enggak, jadi, Bu? kalau menyusun buku itu sudah tahun-tahun sebelumnya sudah pernah ada tugas seperti itu. Jadi untuk Oh, yang iya. angkatan tahun ini tugasnya membuat artikel. Jadi bukunya tidak. Artikel saja ya. Berarti nggak ada ya, Bu? Terima kasih. Oke. Berarti ya syukurlah. Yes. Jadi Soalnya kemarin kami sudah rapatkan, Bu. ya, menyusun bukunya tidak, tapi membuat artikel. Dan artikel ini sebenarnya kalau ditahu ya lebih berat daripada menyusun buku. Kenapa? Kalau menyusun buku kan tinggal mengambil bab 1 dari kelompok 1 sampai kelompok 12 dikumpulkan, disusun jadi gitu ya, jadi buku. Tapi kalau artikel itu kalian harus berpikir bagaimana menuangkan ide dari permasalahan-permasalahan yang ada di persekolahan itu. Nah, selain menuangkan ide bukan hanya sekedar tulis ide yang ada kita ungkapkan, tapi harus ada pendukungnya. Siapa yang mendukung ide kita ini? Kalau nggak ada pendukung, karena kalian juga masih tahapnya nanti sarjana, itu belum diperbolehkan untuk mengungkapkan ide nanti atas nama pribadi, itu belum boleh, belum dikatakan sebagai valid begitu ya, belum valid begitu. Kecuali nanti kalau sudah jadi profesor gitu, menjadi doktor, kalian mengungkapkan ide, nah itu bisa dikatakan oh dari si A loh, Profesor A, B, C, oke. Tapi kalau masih tahap ini, kalian ketika mengungkapkan ide harus ada pendukungnya, ya. Jadi saran saya adalah ketika kalian mendapatkan ide untuk menulis sesuatu, cari referensinya dari siapa yang mendukung ide tersebut. Kemudian dituliskan. Nah, jadi itu harus rajin-rajin buka buku, mungkin itu e-book, bisa dari jurnal. Nah, kalau jurnal lebih singkat, jadi kalau jurnal itu, cara mencari jurnal itu juga lebih gampang. Kalau melihat jurnal, oh judulnya mirip nih, tinggal baca abstraknya saja, tidak perlu dibaca semuanya. Kalau abstraknya kira-kira nyambung, oh bisa dibaca semuanya. Tapi kalau emang tidak nyambung, cari yang lain, begitu ya. Jadi waktu kalian tidak terbuang sia-sia. Nah, itu nanti untuk mencari referensi-referensi yang lainnya. Nah, untuk batasan halamannya tidak saya batasi, minimal 5 lembar saja. Ya, 5 lembar saja untuk mengungkapkan ide tersebut. Syukur-syukur kalau itu ada permasalahan, kemudian kalian kan harus memecahkan permasalahan tersebut. Nah, masalah tersebut dipecahkan dengan cara apa? Tahapnya bagaimana saja? Siapa saja yang mendukung cara-cara ini? Nah, itu lebih bagus. Ya, sampai sini jelas ya? Jelas, Bu. Bu, Oke. saya mau nanya judul saya, Bu. Siapa ini? Ya ampun, dari tadi. Saya Bu Henry, Bu. Oke, Henry. Ini Bu, saya kemarin mengambil judul tentang peran kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor untuk meningkatkan kinerja guru di sekolah menengah, Bu. Bisa nggak judulnya kayak gitu, Bu? Boleh. Salmanera bisa mengambil judul tersebut. Kemudian kan kita sudah pernah belajar kemarin bahwa tugas kepala sekolah sebagai administrator itu apa saja, sebagai supervisor apa saja. Nah, di sana dicari masalah yang muncul itu apa supaya kinerja guru di sana itu meningkat, itu apa saja yang harus dikerjakan, itu kan harus dicari. Oh ya, baik Bu. Baik. Oke, Yayu Ya, tadi Pak. bagaimana Yayu? Ini Bu, apa namanya? Sebenarnya saya masih belum terlalu paham itu Bu dengan tugasnya. Kan di RPS-nya itu kan paper ya Bu ya. Tapi tadi Ibu bilangnya artikel. Emangnya ada bedanya ya Bu? Emangnya nggak beda ya Bu artikel sama paper itu? Paper sama artikel Saya itu masih belum paham maksudnya ya, perbedaannya. Kalau paper itu biasanya sedikit. Kalau artikel itu mulai dari ada masalah sampai penyelesaian. Sebenarnya mirip antara artikel dengan paper itu. Nah, paper itu biasanya dalam bahasa Inggris begitu, tapi isinya juga sama seperti artikel itu. Cuman artikel yang saya maksud di sini bukan artikel-artikel yang seperti kita tulis di majalah ya. Kalau artikel yang kita tulis di majalah atau kita baca di masalah itu kan hanya sekedar mengungkapkan fenomena yang ada.
Tapi yang paper, yang saya maksud artikel dengan paper ini adalah ketika kita menulis sesuatu ada referensinya, ada rujukannya. Ya, misalnya kita mengungkapkan tentang tadi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor misalnya. Nah, sebagai administrator itu siapa saja yang mengungkapkan hal tersebut? Terus kemudian sebagai penulis apa sih yang ingin diungkapkan dari hal tersebut? Itu baru nanti belakangan setelah pendukung-pendukungnya itu dimunculkan. Oh iya Bu. Boleh kalau gitu boleh minta template maksudnya kayak strukturnya gitu nggak Bu dikirimin biar kami nggak rancu cari-cari di internet terus ujung-ujungnya beda. Oh, nggak perlu cari di internet. Ya yuk tinggal baca di jurnal-jurnal itu. Mirip seperti itu. Ya, di jurnal-jurnal itu kan ada masalah yang ingin dipecahkan, ya. Nah, bisa dimulai dari latar belakangnya. Latar belakang masalah itu apa? Ya, masalah itu muncul karena apa? Sehingga nanti mengerucut kepada judulnya. Judul yang diambil oleh Yayu adalah ini gitu ya, si administrator kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor untuk meningkatkan kinerja kinerja guru gitu. Nah, dari situ dengan masalah yang ada itu kemudian kita memberikan pemecahan. Nah, pemecahan masalah yang kita berikan itu didukung oleh sumber-sumber referensi yang lainnya. Jadi setiap kita ingin mengemukakan ide kita itu ada referensi yang mendukung. Begitu ya, Yuk. Iya, Bu. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Yang lainnya? Mungkin masih ada yang bingung? Berarti kami mengemukakan pendapat, tapi juga ini juga Bu, bisa mungkin berarti pakai referensi orang juga gitu loh. Betul. Dengan daya dukung referensi begitu. Tidak boleh, maksudnya hanya pendapat kita sendiri aja begitu. Enggak bisa. Jadi harus ada pendukungnya. Kalau pendapat kita sendiri kan nanti jadi asal ngomong jadinya. Tapi kalau kita mengemukakan ide kita, pendapat kita itu ya, cara menyelesaikan masalah seperti ini menurut pendapat kita. Tapi ada si A sebagai profesor tuh mendukung seperti ini loh. Pernah ada kejadian sama seperti ini di sekolah lain, mungkin di negara lain atau mungkin di daerah lain yang dengan beda kondisi, tapi masalahnya sama. Itu kan bisa kita gunakan sebagai referensi. Oke ya. Baik Bu, terima kasih. Sudah cukup pertemuan hari ini? Cukup dong. Oke, jika sudah cukup, kita ketemu lagi minggu depan. Tolong dipersiapkan untuk kelompok 11 dan 12. Ya. Kemudian materinya juga bisa di-share kepada teman-teman untuk dipelajari, karena mulai tanggal 14 itu sudah ada UAS. Nah, pertemuan kita tinggal 1 kali lagi minggu depan. Jadi bisa dipersiapkan untuk menghadapi UAS mulai tanggal 14. Oke. UAS-nya offline atau online, Bu? UAS-nya online saja. Online. Bu, untuk resume itu, Bu. Sistemnya nanti kalau di mata kuliah saya itu, kita gabung lewat Zoom seperti ini, ya. Jadi harus ada dua apa namanya? Satu laptop, satu HP begitu ya. Jadi HP-nya digunakan untuk Zoom, kemudian laptopnya digunakan untuk bekerja. Baik, Bu. Ya, Bu, ya. Jadi kita UAS-nya itu tetap diawasi secara Zoom begini. Oh. Gitu. Jadi kita masih tetap ikut di Zoom seperti ini sambil mengerjakan tugas. Nah, ketika UAS nanti semua kamera harus on, jadi saya tahu apa yang harus kalian lakukan. Soalnya hanya 6, ya, hanya 6 saja. Waktunya sama seperti biasa, itu 90 menit. Dan pertanyaannya seputar kita ini kok, seputar administrasi supervisi di pendidikan itu seperti apa. Jadi, kapan hari saya pernah menyampaikan tentang pengawasan di perguruan tinggi, itu bisa dipelajari juga, karena pengawasan itu mencakup antara perguruan tinggi dan sekolah persekolahan. Ya. Berarti sistemnya hafalan, Bu, atau bagaimana itu? Enggak, nalar. Nalar aja. Oh iya, Bu. Nalar. Kalau hafalan, Bu. Kalau hafalan itu nanti kasihan yang menghafal. Aduh. Ya, hanya nalar saja. Berarti pertanyaannya itu dikirim lewat PDF gitu, Bu? Atau bagaimana? Saya kirimkan lewat ini nanti lewat Zoom saya kirimkan.
bisa nanti saya pakai link dan sebagainya. Yang nanti dikerjakan di file Word, setelah selesai dipindah menjadi PDF dan dikirimkan ke email saya tepat pada saat 10.40. Oh iya Bu, terima kasih. Oke. Oke, kalau sudah jelas, saya mohon untuk Samaira Sardin kembali dipimpin dengan nama Karapata untuk mengakhiri perkuliahan pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kalian dalam kelas ini. Ketemu lagi minggu depan. Silahkan Samaira Sardin. Mari teman-teman kita bersama-sama mengakhiri perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama memanjatkan paritan nama Karapata.